Siang, salam kebajikan, baik ketumtian. Bagaimana kalau seandainya suatu hari Anda tersesat di suatu daerah, Anda tidak mengetahui sebetulnya Anda ada di daerah mana dan di mana hotel tempat Anda menginap. Kalau Anda bertanya kepada orang di sekitar situ, tentu orang di sekitar situ akan kebingungan. Sebetulnya Anda mau kemana? Ya, karena Anda tidak tahu alamat hotelnya. Begitu pula mengenai kehidupan ini. Pada saat Anda ditanya, kalau Anda nanti setelah selesai kehidupan ini, Anda akan kemana? Kalau Anda tidak tahu, tentu Anda juga akan bingung. Ya, sebetulnya apa yang perlu saya lakukan di dalam kehidupan ini? Hal-hal yang penting yang mana yang perlu saya lakukan? Hal-hal yang mana yang harus saya hindari? Oleh karena itu, kita diberikan satu istilah yang namanya afterlife. Jadi setelah kehidupan, kita akan kemana? Nabi Kungce pernah ditanya oleh seorang muridnya mengenai bagaimana hal setelah mati. Beliau menjawab, kalau kamu belum mengenai hidup, bagaimana kamu bisa mengenal hal setelah mati? Banyak orang-orang yang mengatakan, wah artinya agama Konghucu tidak mengenal afterlife. Sebetulnya kalau kita lebih teliti menyimak mengenai ayat itu tidak mengatakan bahwa nggak perlu kita membicarakan hal setelah mati. Tetapi yang ditekankan adalah kita harus mengenal hidup ini terlebih dahulu sehingga kita mengenal hal setelah mati. Jadi, bagaimana hal setelah mati itu? Jadi dalam agama Konghucu tidak secara disebutkan seperti suatu tempat atau suatu daerah tempat kita akan berpulang. Tapi hal setelah mati itu ada suatu kondisi bagaimana kita memperoleh kedamaian, kesentosaan di dalam kehidupan nanti. Yaitu yang diistilahkan sebagai Peitien, yaitu suatu kondisi bagaimana kita bersatu kembali dengan Tuhan. Kondisi bagaimana kita selaras dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kitab yang lain dikatakan bahwa tujuan tertinggi agama adalah Koi dan Sen berpadu harmonis. Artinya antara nafsu-nafsu kita mampu mengendalikannya, lalu kita mampu mengembangkan kebajikan yang merupakan benih-benih yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam diri kita. Pada saat kita bisa memadukan Koi dan Sen itu, kita maka akan menjadi pada saat pulangnya mencapai kedamaian dan keitian. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang umat Konghucu yang perlu kita lakukan, kita tahu mengenai garis finish kita di mana. Maka kewajiban kita sekarang adalah bagaimana kita mengenal kehidupan ini. Jadi kalau kita mengenal kehidupan ini dengan baik, maka kita akan mengenal kematian. Kita hidup di dunia ini merupakan satu perpaduan antara tian-tiren, ya, jadi antara alam semesta, Tuhan dan manusia. Pada saat kita memahami mengenai jalan suci Tuhan, lalu kita menjalankan jalan suci manusia, serta memahami pula jalan suci bumi, maka kita akan menjadi seorang manusia yang paripurna. Kita menjalankan kehidupan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama kita, untuk alam ini, dan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kehidupan ini kita tujuannya bukan untuk takut pada Tuhan, tetapi bagaimana kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan artinya bagaimana kita mengembangkan watak sejati yang merupakan anugerah Tuhan yang paling mulia itu, sehingga berkembang gemilang bukan hanya menyempurnakan diri sendiri, tetapi menyempurnakan segenap wujud. Bagaimana kita banyak berbuat kebajikan di dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa memberi manfaat bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi kepada sesama manusia kita. Bagaimana kita mengembangkan kemanusiaan kita, sehingga kita bisa memanusiakan manusia dengan kemanusiaan kita. Sehingga itulah yang dinamakan kita mengenal hidup. Dan itulah menjadi fokus utama agama Konghucu mendidik umatnya. Sehingga dia pada saatnya, dia berpulang akan penuh dengan kedamaian. Salam kebajikan, Wei Tetuntian.